semakin marah. Tak hanya laut, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi Geram Sungai juga dibuat sertifikat. Netizen terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Gub ini. Keren pencitraan nama. Nggak pencitraan ini, beneran loh, tulus. Aktor terbaik jatuh kepada Kang Deddy ini nggak acting, beneran ini serius. Aktingnya bagus ini, sudah dibilangin Kang Deddy ini nggak acting, ini serius, tulus ini nangisnya. Semoga bukan drakor. Kerja bukan nangis. Pejabat senengnya drama doang. Tunjukin gagasan perbaikan. Tadinya kita mau segera ke Sungai Cikeas. Sungai Bekasi, Pak? Enggak, tadinya rencananya mau ke Sungai Cikeas. Ya. Pertemuan dengan Sungai Cilengsi dan Bekasi. Pertemuan dengan Sungai Bekasi, ya kan, alat itu. Tetapi alat itu tidak bisa berjalan ke sana. Karena bibir Sungai Cikeasnya, daerah aliran sungainya sudah bersertifikat dan sudah ganti jadi rumah. Iya, Pak. Sehingga pelebaran sungai tidak bisa dilakukan. Iya, Pak. Ya kan, tidak Iya, bisa Pak, dilakukan karena sudah berubah jadi pemukiman. Nah, kalau saya nggak ada urusan. Tahun ini harus tuntas, harus ada pelebaran pemukimannya, ya harus direlokasi. Pertanyaan Bapak, ngomong dengan keyakinan nih Pak, Bapak dari mana? BBWS, Pak. BBWS. Bapak yakinnya daerah aliran sungai itu tanah milik sungai apa tanah perorangan asalnya? Asalnya ya milik Yang tegas, Pak. milik sungai. Berarti berubah jadi perorangan. Oke. Deddy Mulyadi resah karena bantaran sungai kini dibuat sertifikat dan dibangun perumahan. Menurutnya, peristiwa ini serupa dengan pemagaran laut yang dibuat sertifikat, kini justru sungai dibuat sertifikat. Kalau kemarin laut disertifikatkan, sekarang sungai disertifikatkan, ya cabut, kata Deddy Mulyadi dikutip dari akun Instagram pribadinya, Senin 10 Maret. Pria yang karib disapa Demul ini menyatakan akan menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan, ATR BPN, Nusron Wahid, pada Selasa 11 Maret besok. Jadi karena memang dasar semua yang awalnya gitu. Ini bukan tanah sertifikat. Tanah apa? HJB. HJB. Iya, HJB. HJB-nya milik siapa? Awalnya punya Pak Prabowo Sutejo. Tapi saya yakin ini sungai, Pak. Nanti Pak Bisa lihat pohon, Pak. pohon ya. Tuh, ini pohon sungai, Pak. Hmm. Tuh, ini pisang sungai, Pak. Iya. Dulu Pak sungai, ini di sebelah sana dulu Iya, Pak. iya, artinya Ah. kalau walaupun sungai di sebelah sana, kalau bantaran sungai itu masuknya sungai. Sungai Bantaran Tidak sungai. mungkin menjadi tanah perorangan. Iya, siap. Iya kan? Makanya saya nanya, kok bisa berubah dari bantaran sungai jadi tanah perorangan gimana? Kalau kita Pak di kelurahan hanya punya data bahwa pendahulu punya akte jual beli Pak. Itu aja. Jadi hanya data akte jual, riwayat tanahnya nggak punya. Saya nggak punya akte jual beli yang arah pemilik, itu aja yang kita tahu Pak. Artinya belum sertifikat kan? Belum Pak. Belum sertifikat, Pak. Klik, emang mau dibangun apa? Nggak mungkin dibangun Pak. Iya kan? Nggak mungkin dibangun kan? Dibangun. Kan lebih baik ini kita normalisasi. Bapak setuju nggak? Ini kita mau terusin proyeknya, ya kan? Dan ini kan kalau nanti ditanggulin kayak gitu. Siap. Setuju nggak? Setuju Pak. Ya udah, kalau setuju kita mau terusin nih. Kita langsung tanggulin. Siap. Udah ada ini Pak, Hal ini untuk mencari solusi maraknya bantaran sungai yang tanahnya sudah menjadi hak milik sertifikat dan dibuat perumahan. Deddy resah, pemerintah Provinsi Jabar tidak bisa melakukan pelebaran sungai di sekitar aliran Sungai Cikeas dan Cilengsi yang mengalir ke Sungai Bekasi. Sebab, wilayah bantaran sungai itu kini berubah menjadi pemukiman. Sehingga pelebaran sungai tidak bisa dilakukan, karena sudah berubah jadi pemukiman, ucap Deddy. Politikus Partai Gerindra itu menekankan, Badan Pertanahan Nasional, BPN, mempunyai kewenangan untuk mencabut sertifikat tanah yang berada di bantaran sungai. Sebab, riwayat tanah itu asalnya merupakan milik sungai. Tapi menurut saya kalau riwayat tanahnya salah BPN berhak mencabut. Menteri ATR berhak mencabut, kan sama kemarin laut juga disertifikatkan, ujar Deddy. Ia menegaskan, masyarakat sangat dirugikan akibat maraknya pemukiman di bantaran sungai. Hal itu tidak hanya rugi secara material, tapi juga imaterial. Tobat dong, jangan merugikan hak orang lain. Ingat loh dia ngambil ini berapa nilainya? Kerugian akibat banjir lebih dari 3 triliun rupiah.